Rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya, Aidiva. Saya asisten akademik dari Dr. Anggono Raras. Materi pembelajaran ini sudah melalui koreksi tim autor. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Rekan-rekan semua, pada pertemuan kedua ini, merupakan semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional, kita juga makhluk emosional. Karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika membencinya, kita cenderung melihat karakteristiknya secara negatif-negatif. Komunikasi antar pribadi dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita akan gembira dan terbuka. Bila berkumpul dengan orang-orang yang kita benci, akan membuat kita tegang, resah, dan tidak enak. Kita akan menutup diri dan menghindari komunikasi. 3. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cermat persepsinya tentang orang lain, dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi. Rekan-rekan semua, memahami proses komunikasi interpersonal, menuntut hubungan simbiosis antara komunikasi dan perkembangan relasional, serta perkembangan relasional mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Terdapat 3 faktor dalam komunikasi antar pribadi yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik, yaitu A. Percaya, B. Sikap suportif, C. Sikap terbuka. Perusahaan yang mengakui hubungan antara keterlibatan karyawan dan kesuksesan bisnis dapat mencari cara untuk menumbuhkan dan memfasilitasi kesejahteraan emosional pekerja. Salah satu pendekatan untuk mendorong dan mendukung keterlibatan karyawan adalah memberikan pelatihan komunikasi antar pribadi. Membantu karyawan mengembangkan hubungan dengan tempat kerja yang baik akan memberikan dampak yang bagus untuk bisnis, fungsi dan tujuan komunikasi antar pribadi, yaitu berusaha meningkatkan usaha, meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi antar pribadi dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Rekan-rekan semua, 2. Komunikator dan komunikan merasakan situasi kebutuhan untuk membentuk interaksi dengan orang lain, dan afeksi, kebutuhan untuk disukai dan menjalin hubungan. Baca, komunikasi pembangunan, perilaku komunikasi mereka dalam situasi yang berbeda. Rekan-rekan semua, 6. Social Penetration Theory, teori yang digagas oleh Irving Altman dan Dalmas Taylor menggambarkan bagaimana self-disclosure menggerakkan hubungan dari superficial ke intim. Ini adalah teori pertama yang mengkaji tentang bagaimana perubahan dalam pola komunikasi dapat berdampak pada perubahan dalam hubungan. 7. The Relationship Development Model, teori yang dikenalkan oleh Mark Knapp menyajikan 10 tahapan model hubungan yang dapat menyatukan atau bahkan terpisah. Setiap tahapan bercirikan pola komunikasi yang berbeda. Tahapan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dibangun melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Kontak. Pada tahapan ini, terdapat beberapa jenis kontak. Ini terdapat 2 fase. Pada fase pertama atau fase komitmen interpersonal, 2 orang berkomitmen kepada mereka sendiri kepada orang lain dalam cara yang pribadi. Pada fase ikatan sosial, komitmen dibuat umum, misalnya kepada keluarga dan teman. Rekan-rekan semua, 4. Kemunduran. Tahap kemunduran hubungan ditandai dengan melemahnya ikatan antara teman atau kekasih. Fase pertama pada tahapan kemunduran hubungan adalah ketidakpuasan intrapersonal yang mulai dialami saat berinteraksi dan mulai memandang masa depan yang suram dengan pasangan.
Jika fase ini terus berkembang, maka akan berlanjut ke fase kedua, yaitu kemunduran interpersonal. Kita mulai menarik diri atau menghindari untuk berinteraksi, tidak lagi saling berbagi, seringkali diam ketika bersama-sama, minimnya kontak fisik, dan minimnya kedekatan secara psikologis. Disinilah konflik berkembang dan sulit menemukan solusi. 4. Tahap kemunduran hubungan ditandai dengan melemahnya ikatan antara teman atau kekasih. Fase pertama pada tahapan kemunduran hubungan adalah ketidakpuasan intrapersonal yang mulai dialami saat berinteraksi dan mulai memandang masa depan yang suram dengan pasangan. Jika fase ini terus berkembang, maka akan berlanjut ke fase kedua, yaitu kemunduran interpersonal. Kita mulai menarik diri atau menghindari untuk berinteraksi, tidak lagi saling berbagi, seringkali diam ketika bersama-sama, minimnya kontak fisik, dan minimnya kedekatan secara psikologis. Disinilah konflik berkembang dan sulit menemukan solusi yang terbaik. 5. Perbaikan. Kita mencoba untuk menelaah serta menganalisa apa yang salah dan mulai menemukan titik terang atau cara untuk mengatasi keretakan hubungan yang terjadi. Kita mengevaluasi sisi positif maupun negatif andai kata hubungan yang ada diteruskan atau diakhiri. Untuk memutuskan memperbaiki hubungan, kita harus memasuki fase perbaikan interpersonal yaitu berkomunikasi dengan pasangan mengenai apa yang ingin dilihat, apa yang akan dilakukan, dan apa yang pasangan ingin lakukan. Inilah tahap negosiasi di mana kita dan pasangan kita mencoba untuk memperbaiki hubungan. Rekan-rekan semua, 6. Putusnya hubungan. Pada tahapan ini ikatan antar individu benar-benar putus. Pada awalnya putusnya hubungan umumnya berlangsung dalam bentuk perpisahan interpersonal, misalnya pisah rumah. Jika perpisahan ini diterima dan jika hubungan sudah tidak bisa dimua, pada pertemuan kedua ini merupakan episode penuh. Video ini dibuat untuk memenuhi permintaan para mahasiswa yang haus dengan pengetahuan. Sekarang kita akan berdiskusi tentang komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi. Setiap individu dalam suatu organisasi, bisnis maupun non-bisnis, dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat dilepaskan dengan dunia komunikasi. Salah satu jenis komunikasi adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain, dalam suatu masyarakat maupun organisasi, dengan menggunakan media komunikasi tertentu, dan bahasa yang mudah dipahami. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam organisasi, terjadi proses komunikasi, yang berdasarkan arah aliran informasi, yang dikategorikan dalam 3 jenis. Pertama, adalah proses komunikasi dari atasan, pimpinan kepada bawahan, karyawan. Kedua, adalah dari karyawan kepada pimpinan, dan ketiga, adalah proses komunikasi antar karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Proses komunikasi yang terjadi tersebut dapat bersifat formal maupun informal. Salah satu ciri komunikasi organisasi yang paling nyata adalah konsep hubungan. Karena adanya hubungan akan menimbulkan saling ketergantungan satu sama lain, maka tercipta adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara pimpinan dengan karyawan dan sebaliknya. Hubungan komunikasi yang terjalin antar pribadi dalam sebuah organisasi merupakan hubungan komunikasi antar pribadi. Rekan-rekan semua, bentuk komunikasi antar pribadi antara pimpinan dengan karyawan merupakan faktor yang penting dalam menciptakan organisasi yang efektif. Dan jika terjaga intensitasnya, akan memberikan efek yang positif bagi organisasi, terutama pimpinan dan karyawannya. Komunikasi antar pribadi, atau disebut juga komunikasi interpersonal, atau komunikasi antar personal, merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu, untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran, kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal, adalah salah satu konteks komunikasi, di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya, secara tatap muka kepada individu lainnya. Komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial, di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi.
Komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang yang lain, atau sekelompok orang, dengan efek dan umpan balik yang bersifat langsung. Rekan-rekan semua, orang memerlukan hubungan antar pribadi, terutama untuk dua hal, yaitu perasaan dan ketergantungan. Perasaan mengacu pada hubungan yang bersifat emosional intensif, sementara ketergantungan mengacu pada instrumen antar pribadi, seperti mencari kedekatan, membutuhkan bantuan, serta kebutuhan berteman dengan orang lain, yang juga dibutuhkan untuk kepentingan mempertahankan hidup. Salah satu karakteristik penting dari hubungan antar pribadi, yaitu hubungan berdasarkan kemauan atau kesadaran kita. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa terdapat 4 hal tertentu yang perlu diperhatikan. Mencermati definisi komunikasi antar pribadi yakni 1. Komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih. 2. Menggunakan media tertentu, misalnya telepon seluler, atau bertatap muka. 3. Bahasa yang digunakan biasanya bersifat informal, tidak baku, kadang-kadang menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan. 4. Tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal atau pribadi, bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat. Rekan-rekan semua, bentuk utama dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi tatap muka, di mana komunikasi ini biasanya merupakan suatu rangkaian pertukaran pesan antara dua individu dalam proses komunikasi, serta di antara individu tersebut berhasil menjalin suatu kontak. Kontak itu berhasil karena antara individu yang melakukan komunikasi tersebut saling mempertukarkan pesan secara bergantian dan berbalas-balasan. Keberadaan interaksi antar individu inilah yang menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi menghasilkan suatu umpan balik pada tingkat keterpengaruhan tertentu. Aksi dan reaksi secara langsung terlihat karena jarak fisik partisipan yang dekat sekali. Interaksi dalam komunikasi antar pribadi dapat menghasilkan berupa suatu sikap, perilaku, dan perubahan pendapat. Seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain karena a. Setiap orang memerlukan orang lain untuk saling mengisi kekurangan dan membagi kelebihan. B. Setiap orang terlibat dalam proses perubahan yang relatif cepat. C. Interaksi hari ini merupakan spektrum pengalaman masa lalu dan menjadikan orang mengantisipasi masa depan. Rekan-rekan semua, pada bagian D, hubungan yang diciptakan jika berhasil merupakan pengalaman-pengalaman yang baru. Komunikasi antar pribadi sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena kita dapat menggunakan untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan kita. Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi berperan penting hingga kapanpun selama manusia masih mempunyai emosi. Kenyataannya komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa, seperti surat kabar, televisi, atau lewat teknologi yang paling canggih. Komunikasi antar pribadi dipengaruhi oleh persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Selanjutnya kita perlu tahu tentang persepsi interpersonal. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli kasat mata, atau menafsirkan informasi kasat mata. Rekan-rekan semua, kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Seorang peserta komunikasi yang salah memberi makna terhadap pesan, akan mengakibat kegagalan komunikasi. 2. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep diri yang positif ditandai dengan 5 hal, yaitu a. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah. B. Merasa setara dengan orang lain. C. Menerima pujian tanpa rasa malu. D. Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. E. Mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubah. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi antar pribadi, yaitu 1. Membuat yang dipenuhi sendiri.
setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Bila seseorang mahasiswa menganggap dirinya sebagai orang yang rajin, ia akan berusaha menghadiri kuliah secara teratur, membuat catatan yang baik, mempelajari materi kuliah dengan sungguh-sungguh, sehingga memperoleh nilai akademis yang baik. Rekan-rekan semua, 2. Pengetahuan tentang diri kita akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat yang sama, berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Dengan membuka diri, konsep diri menjadi dekat pada kenyataan. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman dan gagasan baru. 3. Ketakutan untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai communication apprehension. Orang yang aprehensif dalam komunikasi disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri. Untuk menumbuhkan percaya diri, menumbuhkan konsep diri yang sehat menjadi perlu. 4. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi kita, karena konsep diri mempengaruhi kepada pesan, apa kita bersedia membuka diri. Bagaimana kita mempersepsi pesan, dan apa yang kita ingat. Selain itu, konsep diri juga berpengaruh dalam penyandian pesan. Rekan-rekan semua, 2. Pengetahuan tentang diri kita akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat yang sama, berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Dengan membuka diri, konsep diri menjadi dekat pada kenyataan. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman dan gagasan baru. 3. Ketakutan untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai communication apprehension. Orang yang aprehensif dalam komunikasi disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri. Untuk menumbuhkan percaya diri, menumbuhkan konsep diri yang sehat menjadi perlu. 4. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi kita, karena konsep diri mempengaruhi kepada pesan, apa kita bersedia membuka diri. Bagaimana kita mempersepsi pesan, dan apa yang kita ingat. Selain itu, konsep diri juga berpengaruh dalam penyandian pesan. Rekan-rekan semua, 3. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Komunikasi antar pribadi dipengaruhi atraksi interpersonal dalam hal 1. Pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional, kita juga makhluk emosional. Karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika membencinya, kita cenderung melihat karakteristiknya secara negatif-negatif. Komunikasi antar pribadi dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita akan gembira dan terbuka. Bila berkumpul dengan orang-orang yang kita benci, akan membuat kita tegang, resah, dan tidak enak. Kita akan menutup diri dan menghindari komunikasi. 3. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cermat persepsinya tentang orang lain, dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi. Rekan-rekan semua, memahami proses komunikasi interpersonal, menuntut hubungan simbiosis antara komunikasi dan perkembangan relasional, serta perkembangan relasional, mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Terdapat 3 faktor dalam komunikasi antar pribadi yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik, yaitu A. Percaya, B. Sikap suportif, C. Sikap terbuka. Perusahaan yang mengakui hubungan antara keterlibatan karyawan dan kesuksesan bisnis dapat mencari cara untuk menumbuhkan dan memfasilitasi kesejahteraan emosional pekerja. Salah satu pendekatan untuk mendorong dan mendukung keterlibatan karyawan adalah memberikan pelatihan komunikasi antar pribadi. Membantu karyawan mengembangkan hubungan dengan tempat kerja yang baik akan memberikan dampak yang bagus untuk bisnis. Fungsi dan tujuan komunikasi antar pribadi
yaitu berusaha meningkatkan usaha, meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi antar pribadi dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Rekan-rekan semua, 2. Komunikator dan komunikan merasakan situasi dan kondisi yang dialami mereka tanpa berpura-pura. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain. Apabila komunikator atau komunikan mempunyai kemampuan untuk melakukan empati satu sama lain, kemungkinan besar akan terjadi komunikasi yang efektif. 3. Setiap pendapat atau ide serta gagasan yang disampaikan akan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Dukungan membantu seseorang untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan aktivitas serta meraih tujuan yang diharapkan. 4. Apabila pembicaraan antara komunikator dan komunikan mendapat tanggapan positif dari kedua belah pihak, maka percakapan selanjutnya akan lebih mudah dan lancar. Rasa positif menjadikan orang-orang yang berkomunikasi tidak berprasangka atau curiga yang dapat mengganggu jalinan komunikasi. 5. Komunikasi akan lebih akrab dan jalinan pribadi akan menjadi semakin kuat apabila memiliki kesamaan tertentu antara komunikator dan komunikan dalam hal pandangan, sikap, kesamaan ideologi, dan lain sebagainya. Rekan-rekan semua, berkomunikasi secara efektif memiliki arti bahwa komunikator dan komunikan kebersamaan dalam makna memiliki pengertian yang sama tentang isi suatu pesan. Komunikasi antar pribadi dikatakan efektif apabila pertemuan komunikasi menyenangkan bagi komunikan dan dalam proses tersebut tercipta sebuah komunikasi cepat tanggap dan paham terhadap setiap pesan yang dipertukarkan. Komunikasi interpersonal memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung. Pada umumnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau biasa disebut juga dengan komunikasi diadik. Misalnya komunikasi antara seorang anak dan ayah dan lain-lain. 2. Komunikasi interpersonal adalah secara inheren bersifat relasional. Karena sifatnya yang saling bergantung, komunikasi interpersonal tidak dapat dihindari dan bersifat sangat penting. Komunikasi interpersonal berperan dalam sebuah hubungan yang berdampak pada hubungan dan mengartikan hubungan itu sendiri. Rekan-rekan semua, komunikasi yang berlangsung dalam sebuah hubungan adalah bagian dari fungsi hubungan itu sendiri. Oleh karena itu, cara kita berkomunikasi sebagian besar ditentukan oleh jenis hubungan yang ada antara kita dan orang lain. Perlu dipahami pula, bahwa cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi, akan mempengaruhi jenis hubungan yang dibangun. Komunikasi interpersonal berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Komunikasi interpersonal berada dalam sebuah rangkaian kesatuan yang panjang, yang membentang dari impersonal ke personal yang lebih tinggi. Pada titik impersonal, kita berkomunikasi secara sederhana antara orang-orang yang tidak saling mengenal, misalnya pembeli dan penjual. Sedangkan pada titik personal yang lebih tinggi, komunikasi berlangsung antara orang-orang yang secara akrab terhubung satu sama lain, misalnya ayah dan anak. Komunikasi interpersonal melibatkan pesan verbal maupun pesan nonverbal. Komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran pesan, baik pesan verbal maupun pesan nonverbal. Kata-kata yang kita gunakan dalam komunikasi tatap muka dengan orang lain biasanya disertai dengan petunjuk nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Rekan-rekan semua, kita menerima pesan interpersonal melalui panca indera yang kita miliki, seperti mendengar, melihat, mencium, dan menyentuh. Kita bersikap diam pun sebenarnya mengirimkan suatu pesan interpersonal. Pesan-pesan yang disampaikan sebagian besar bergantung pada faktor-faktor lain yang terlibat dalam interaksi. Prinsip komunikasi interpersonal. 1. Komunikasi interpersonal adalah suatu proses transaksional. Komunikasi interpersonal adalah sebuah proses atau kejadian yang berkelanjutan, di mana masing-masing elemen saling bergantung satu sama lain.
2. Komunikasi interpersonal adalah ambigu. Sebuah pesan berpotensi ambigu, masing-masing orang akan memberikan makna yang berbeda terhadap pesan yang sama. 3. Hubungan interpersonal dapat berbentuk simetris atau komplementer interaksi interpersonal dan menggabungkan perilaku yang sama atau berbeda. 4. Komunikasi interpersonal melibatkan berbagai pilihan. Pesan-pesan interpersonal yang kita komunikasikan kepada orang lain adalah hasil dari berbagai pilihan yang telah kita buat. Dalam kehidupan interpersonal kita dan interaksi kita dengan orang lain, kita disajikan dengan berbagai pilihan. Rekan-rekan semua, 7. Komunikasi interpersonal tidak dapat dihindari, tidak dapat diulang, dan tidak dapat diubah. Ketika berada dalam sebuah situasi interpersonal, kita tidak dapat tidak berkomunikasi, dan kita tidak dapat mengulang secara tepat sebuah pesan secara spesifik. Teori komunikasi interpersonal. Berikut beberapa teori komunikasi interpersonal sebagaimana dirumuskan oleh para ahli, di antaranya adalah 1. Kerangka kerja teoritis yang berupaya untuk menjelaskan mengapa individu berkomunikasi dengan cara yang mereka lakukan dan mengapa beberapa komunikator lebih sukses dibanding yang lainnya. 2. Interaksionisme simbolik atau teori interaksi simbolik, sebuah perspektif sosiologi yang dipengaruhi oleh banyak ahli teori yaitu George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Interaksionisme simbolik pada dasarnya menggambarkan bagaimana individu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi untuk membentuk makna, bagaimana mereka menciptakan dan menyajikan dirinya sendiri, serta bagaimana ketika mereka berinteraksi dengan orang lain menggunakan simbol-simbol untuk membentuk masyarakat. Rekan-rekan semua, 3. Attribution Theory, sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana masing-masing individu menginterpretasikan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Menurut Fritz Heider, manusia termotivasi untuk memahami perilaku dan menjelaskan pola perilaku. 4. Fundamental Interpersonal Relationship Orientation Theory, teori yang dikenalkan oleh William Schutz ini berpendapat bahwa orang termotivasi untuk memenuhi 3 kebutuhan yaitu inklusi, kebutuhan merasa dimiliki, kontrol, kebutuhan untuk membentuk interaksi dengan orang lain, dan afeksi, kebutuhan untuk disukai dan menjalin hubungan. Baca, komunikasi pembangunan. 5. Fundamental Interpersonal Relationship Orientation Theory, teori yang dikenalkan oleh William Schutz ini berpendapat bahwa orang termotivasi untuk memenuhi 3 kebutuhan yaitu inklusi, kebutuhan merasa dimiliki, kontrol, kebutuhan untuk membentuk interaksi dengan orang lain, dan afeksi, kebutuhan untuk disukai dan menjalin hubungan. Baca, komunikasi pembangunan, perilaku komunikasi mereka dalam situasi yang berbeda. Rekan-rekan semua, 6. Social Penetration Theory, teori yang digagas oleh Irving Altman dan Dalmas Taylor menggambarkan bagaimana self-disclosure menggerakkan hubungan dari superficial ke intim. Ini adalah teori pertama yang mengkaji tentang bagaimana perubahan dalam pola komunikasi dapat berdampak pada perubahan dalam hubungan. 7. The Relationship Development Model, teori yang dikenalkan oleh Mark Knapp menyajikan 10 tahapan model hubungan yang dapat menyatukan atau bahkan terpisah. Setiap tahapan bercirikan pola komunikasi yang berbeda. Tahapan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dibangun melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Kontak. Pada tahapan ini, terdapat beberapa jenis kontak persepsi seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan lain-lain. Dari tahapan ini kita membentuk sebuah gambaran mental dan fisik seperti gender, usia, kepercayaan dan nilai, dan lain-lain. Setelah terjadi persepsi, kemudian dilanjutkan dengan kontak interaksional yang superficial dan relatif impersonal. Pada tahapan inilah biasanya kita melakukan pertukaran informasi kepada mereka yang terlibat dalam proses komunikasi. Para peneliti berpendapat pada tahapan kontak inilah kita nantinya akan memutuskan apakah kita melanjutkan hubungan atau tidak. Rekan-rekan semua, 2. Keterlibatan. Pada tahapan keterlibatan hubungan, berkembang rasa kesamaan karena terhubung. Disinilah kita mengalami dan mencoba untuk belajar lebih banyak tentang orang lain. Dalam tahapan keterlibatan terdapat 2 fase yaitu fase menguji dan fase mengintensifkan.
Pada fase menguji, kita ingin melihat apakah penilaian awal yang kita miliki terbukti beralasan atau tidak. Jika kita ingin mengetahui seseorang lebih baik lagi, maka kita akan lanjutkan keterlibatan kita dengan secara intensif melakukan interaksi yang diawali dengan memberitahu informasi mengenai diri kita. 3. Keakraban. Pada tahapan ini kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tetap mengenal lebih jauh seseorang dan membentuk sebuah hubungan ketika seseorang tersebut menjadi seorang teman dekat atau pasangan. Kualitas dan kuantitas pertukaran interpersonal berkembang dan menjadikan kita menjadi lebih sering membicarakan secara rinci tentang hubungan tersebut. Selanjutnya, kita akan saling berbagi jaringan sosial dan lain-lain. Pada tahapan inilah kepuasan hubungan juga berkembang. Dalam tahapan ini terdapat dua fase. Pada fase pertama atau fase komitmen interpersonal, dua orang berkomitmen kepada mereka sendiri kepada orang lain dalam cara yang pribadi. Pada fase ikatan sosial, komitmen dibuat umum, misalnya kepada keluarga dan teman. Rekan-rekan semua. 4. Kemunduran. Tahap kemunduran hubungan ditandai dengan melemahnya ikatan antara teman atau kekasih. Fase pertama pada tahapan kemunduran hubungan adalah ketidakpuasan intrapersonal yang mulai dialami saat berinteraksi dan mulai memandang masa depan yang suram dengan pasangan. Jika fase ini terus berkembang, maka akan berlanjut ke fase kedua, yaitu kemunduran interpersonal. Kita mulai menarik diri atau menghindari untuk berinteraksi, tidak lagi saling berbagi, seringkali diam ketika bersama-sama, minimnya kontak fisik, dan minimnya kedekatan secara psikologis. Disinilah konflik berkembang dan sulit menemukan solusi yang terbaik. 5. Perbaikan. Kita mencoba untuk menelaah serta menganalisa apa yang salah dan mulai menemukan titik terang atau cara untuk mengatasi keretakan hubungan yang terjadi. Kita mengevaluasi sisi positif maupun negatif andai kata hubungan yang ada diteruskan atau diakhiri. Untuk memutuskan memperbaiki hubungan, kita harus memasuki fase perbaikan interpersonal, yaitu berkomunikasi dengan pasangan mengenai apa yang ingin dilihat, apa yang akan dilakukan, dan apa yang pasangan ingin lakukan. Inilah tahap negosiasi di mana kita dan pasangan kita mencoba untuk memperbaiki hubungan. Rekan-rekan semua. 6. Putusnya hubungan. Pada tahapan ini ikatan antar individu benar-benar putus. Pada awalnya putusnya hubungan umumnya berlangsung dalam bentuk perpisahan interpersonal, misalnya pisah rumah. Jika perpisahan ini diterima dan jika hubungan sudah tidak bisa diperbaiki, maka kita memasuki fase perpisahan sosial. Jika hubungan tersebut adalah sebuah pernikahan, maka fase ini menuju pada perceraian. Semoga video ini bermanfaat. Rekan-rekan semua. 6. Putusnya hubungan. Pada tahapan ini ikatan antar individu benar-benar putus. Pada awalnya putusnya hubungan umumnya berlangsung dalam bentuk perpisahan interpersonal, misalnya pisah rumah. Jika perpisahan ini diterima dan jika hubungan sudah tidak bisa diperbaiki, maka kita memasuki fase perpisahan sosial. Jika hubungan tersebut adalah sebuah pernikahan, maka fase ini menuju pada perceraian. Semoga video ini bermanfaat.